Halo, perkenalkan, saya Ciparum Setia dengan nomor NIM 290-94 akan menjelaskan mengenai teori dan konsep bermain. Pengertian bermain. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan, tidak diorientasikan pada hasil akhir, fleksibel, aktif, dan juga positif. Hal ini berarti bermain bukanlah kegiatan yang dilakukan demi menyenangkan orang lain, tetapi semata-mata karena ingin dari diri sendiri. Teori bermain menurut para ahli. Banyak ahli yang membahas bermain menurut riset dan pandangan mereka masing-masing. Para ahli sepakat, anak-anak perlu bermain agar mereka dapat mencapai perkembangan yang optimal. Tanpa bermain, anak akan bermasalah di kemudian hari. Berikut ini pandangan singkat para ahli tentang bermain. Yang pertama ada Albert Spencer. Menurutnya, anak bermain karena mereka punya energi berlebih. Energi ini mendorong mereka untuk melakukan aktivitas sehingga mereka terbebas dari perasaan tertekan. Hal ini berarti tanpa bermain, anak akan mengalami masalah serius karena energi mereka tidak tersalurkan. Yang kedua ada Moritz Lazarus. Menurutnya, anak bermain karena mereka memerlukan penyegaran kembali atau mengembalikan energi yang habis digunakan untuk kegiatan rutin sehari-hari. Hal ini mengandung pengertian bahwa apabila tidak bermain, anak akan menderita kelesuhan akibat ketidakadaan penyegaran. Yang ketiga ada Erikson. Menurutnya bermain membantu anak mengembangkan rasa harga diri. Alasannya adalah karena dengan bermain, anak memperoleh kemampuan untuk menguasai tubuh mereka, menguasai dan memahami benda-benda, serta belajar keterampilan sosial. Anak bermain karena mereka berinteraksi guna belajar mengkreasikan pengetahuan. Bermain merupakan cara dan jalan anak berpikir dan menyelesaikan masalah. Anak bermain karena mereka membutuhkan pengalaman langsung dalam interaksi sosial agar mereka memperoleh dasar kehidupan sosial. Yang keempat ada Sigmund Freud. Freud melihat bermain dari kacamata psikoanalitis. Menurutnya, bermain bagi anak merupakan suatu mekanisme untuk mengulang kembali peristiwa traumatik yang dialami sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki atau menguasai pengalaman tersebut demi kepuasan anak. Dengan demikian, Freud melihat bermain sebagai sarana melepaskan kenangan dan perasaan yang menyakitkan. Hal ini berarti anak bermain karena mereka butuh melepaskan desakan emosi secara tepat. Yang kelima ada Froebel. Froebel terkenal dengan pendekatan dan ide-idenya yang berpusat pada anak yang kita kenal sekarang sebagai bermain bebas. Froebel percaya bahwa anak-anak membutuhkan pengalaman nyata dan aktif secara fisik. Disinilah terdapat kaitan antara bermain dan belajar. Lagu dan ritme diperkenalkan dan menjadi stimulasi lanjutan. Froebel juga menunjukkan kepentingan permainan outdoor dan alat main natural yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Tokoh yang terakhir adalah Lev Vygotsky. Bermain menurutnya merupakan sumber perkembangan anak, terutama untuk aspek berpikir. Menurutnya, anak tidak serta-merta menguasai pengetahuan karena faktor kematangan, tetapi lebih karena adanya interaksi aktif dengan lingkungannya. Bermain dalam perspektif ini menyediakan ruang bagi anak untuk mengkonstruksikan pengetahuan melalui interaksi aktif dengan berbagai aspek yang terlibat, seperti peran dan fungsi. Anak adalah individu aktif yang di dalam proses bermain melibatkan diri untuk membangun konsep-konsep yang dibutuhkan, seperti memahami bentuk benda, fungsi benda, karakteristik benda. Anak juga membangun konsep-konsep abstrak seperti aturan-aturan, nilai tertentu, dan juga kultur. Karakteristik bermain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa bermain memiliki ciri-ciri khas yang perlu diketahui oleh guru dan juga orang tua. Kekhasan itu ditunjukkan oleh perilaku anak. Kegiatan disebut bermain apabila yang pertama, menyenangkan dan menggembirakan bagi anak. Anak menikmati kegiatan bermain tersebut dan mereka tampak riang dan senang. Yang kedua, dorongan bermain muncul dari anak bukan paksaan orang lain. Yang ketiga, anak melakukan karena secara spontan dan sukarela, tidak diwajibkan. Yang keempat, semua anak ikut serta dalam bersama-sama sesuai peran masing-masing.
Yang kelima, anak berlaku pura-pura, tidak sungguh-sungguh, atau memerankan sesuatu. Yang keenam, anak menetapkan aturan main sendiri yang dipatuhi oleh semua peserta bermain. Yang ketujuh, anak berlaku aktif. Mereka tidak sekadar melihat, melainkan mereka melompat atau menggerakkan tubuh dan tangan. Yang terakhir ada bermain bersifat fleksibel. Anak bebas memilih mau bermain apa dan beralih ke kegiatan bermain yang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.